Adapun alat dan bahan yang kami gunakan, yang pertama Ada garam, ada air panas, ada 8 buah botol kaca, air suling, plastik dan karet sebagai pengganti tutup botol kaca. Ada 16 biji paku dan ada kapas. Dan juga yang terakhir ada minyak tanah. Langkah pertama yang kita lakukan ialah kita menimbang garam sebanyak 2 gram menggunakan neraca analitik. Baiklah teman-teman dan ibu guru, tabung reaksi yang pertama dan yang kelima kita masukkan air sampai setengahnya. Setelah tabung reaksi 1 dan 5 terisi air setengah, kita masukkan masing-masing paku ke dalam tabung reaksi 1 dan tabung reaksi 5. Setelah itu, tabung reaksi 1 kita tutup. Selanjutnya, tabung reaksi 2 dan tabung reaksi 6 kita masukkan 2 gram NaCl atau garam dapur dan kapas. Ketika kedua botol selesai dimasukkan NaCl dan kapas, kita masukkan masing-masing kedua botol dengan 2 buah paku. Lalu, botol yang kedua kita tutup. Lalu setelah itu, botol ketiga dan botol ketujuh kita masukkan air panas yang telah dididihkan hingga hampir penuh. Setelah botol ketiga dan botol ketujuh terisi air panas, maka masing-masing botol kita masukkan 2 buah paku. Lalu selanjutnya botol ketiga kita tutup. Lalu selanjutnya, pada tabung reaksi yang keempat dan yang ke-8, kita masukkan minyak tanah sampai setengahnya. Setelah kedua botol terisi dengan minyak tanah, kita masukkan masing-masing botol dengan 2 buah paku. Lalu, botol yang keempat kita tutup. Demikianlah langkah-langkah proses korosi besi yang telah kami lakukan, dan kami akan mengamati selama 3 hari perubahan apa yang terjadi pada paku. Pada hasil pengamatan hari pertama kami, botol yang pertama dan botol yang kelima belum mengalami korosi atau perkaratan pada paku.
Begitu juga dengan botol yang kedua dan botol yang keenam, belum terjadi korosi atau karat pada paku. Itu pula pada botol yang keempat lainnya, botol tersebut juga belum mengalami perubahan pada hari yang pertama. Proses korosi pada masing-masing botol belum terjadi pada hari pertama. Hasil pengamatan kami pada hari kedua, botol yang pertama masih terlihat sedikit korosi pada ujung paku. Begitu juga dengan botol yang kelima, korosi masih terlihat sedikit. Pada botol yang kedua, korosi terjadi pada ujung-ujung paku. Pada botol yang keenam, korosi ditandai dengan bintik-bintik pada paku. Korosi pada paku masih hanya Jangan terlihat goyang, sedikit. Lakle. Balik kan. Airnya menjadi sedikit kering dan paku sudah mulai berkorosi. Pada botol keempat, korosi pada paku belum terlihat, sedangkan pada botol ke-8, korosi pada paku sudah mulai terlihat pada ujungnya. Pada hari ketiga, botol yang pertama airnya keruh dan pakunya sedikit berkarat. Dan botol yang kelima airnya sedikit keruh dan pakunya berkarat di ujung sedikit. Pada botol yang kedua paku berkarat. Dan pada botol yang keenam paku hanya berkarat sedikit. Pada botol yang ketiga dan botol yang ketujuh, proses korosi hanya ditandai dengan bintik-bintik karat pada paku, namun hanya sedikit. Botol yang keempat paku hanya berkarat sedikit, sedangkan botol ke-8 tidak terjadi karat. Kami dapat menyimpulkan bahwa proses korosi dapat dibantu dengan udara di luar lingkungan. Jadi, jika benda terkena udara di luar lingkungan, maka udara tersebut akan membantu terjadinya atau berlangsungnya proses korosi. Dan proses korosi lebih cepat jika terkena air dan garam. Nah, setelah menonton video tersebut, teman-teman pasti bertanya, mengapa proses korosi pada paku tersebut terjadi sangat lambat? Proses korosi pada paku tersebut terjadi sangat lambat karena paku yang kami pilih sudah dilapisi dengan bahan anti karat dan dengan bahan yang lebih tebal, sehingga daya tahannya lebih kuat.